Hai teman-teman, kembali lagi berjumpa dengan saya Ray dari Kalista Musik. Di tutorial sebelumnya, kita telah membahas tentang interval tangan nada dan formula chord. Dan di kesempatan ini, saya akan membahas tentang inversi dan arpeggio. Oke, baiklah. Sekarang kita akan membahas tentang yang pertama adalah inversi. Apa sih gunanya inversi itu? Dan apa sih inversi itu? Di tutorial sebelumnya, saya pernah menunjukkan yang disebut dengan inversi pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sekarang kita akan menggunakan inversi tersebut. Gunanya apa sih fungsinya? Sebagai contoh kita bermain di tangga nada C atau kunci C seperti yang saya tunjukkan di tutorial sebelumnya. Oke, bisa perhatikan. Saya akan memulai dari kunci C. Saya memulai dari kunci C inversi 2. Oke, atau inversi ketiga. Kayak ini. Gunanya inversi, fungsi dari inversi tersebut adalah agar kita mempermudah kita dalam memindahkan sebuah chord dari chord C ke chord selanjutnya. Apapun itu, entah dari G atau chord selanjutnya atau dari A ke chord selanjutnya. Guna inversi adalah untuk mempermudah memindahkan chord. Contohnya ada di lagu yang tadi yang saya mainkan. Dari C saya pindahkan ke kunci G. Jika teman-teman tidak menggunakan inversi, teman-teman hanya menggunakan inversi pertama atau inversi dasar, dia akan lebih susah karena terasa lebih jauh. Saya akan contohkan yang jauh terlebih dahulu, yang susah ya. Lihat nih, dari C ke G. Oke, dari C ke G. Lihat nih, jauh kan? Selamat tinggal kasih sampai kini. Itu terasa jauh karena dari C ke G terasa jauh. Lain halnya bila kita menggunakan inversi tadi. Saya akan menggunakan inversi dasar dari C, lalu saya akan memindahkan ke G inversi 1 atau inversi kedua. Oke, lihat nih, perhatikan ya. Dasar, selamat tinggal kasih. Perhatikan, lebih dekat bukan? Nih, dari C ke G, dari C ke G. Kita tidak harus memindahkan semua jari kita seperti inversi dasar tadi. Kita cukup memindahkan jari telunjuk dan jempol. Oke, kita bisa coba di semua jenis lagu. Misalkan contohnya lagu Armada misalnya, Armada, Asal Kau Bahagia misalnya. Bila kita menggunakan semua lagu tadi, chord tadi, kita menggunakan chord inversi dasar atau inversi pertama, maka akan terasa sulit. Contoh, yang kemarin ku melihatmu. Jauh bukan jaraknya? Oke, sekarang saya akan menggunakan yang namanya inversi. Lihat, yang dari E, dari E
saya akan pindah ke chord A mayor. Kemarin ke B. Lihatmu. Terasa lebih dekat bukan? Tangan saya tidak harus berpindah dari sini ke sini. Tidak harus. Jadi saya hanya bermain dalam range yang dekat, dalam jarak yang dekat. Itu adalah fungsi dari inversi. Itulah fungsi dari inversi yang setelah saya jelaskan tadi untuk mempermudah teman-teman dalam memainkan sebuah lagu atau mengiringin orang bernyanyi. Oke teman-teman, setelah membahas tentang inversi chord, inversi pada chord, sekarang kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu membahas tentang arpeggio. Apa itu arpeggio? Arpeggio adalah broken chord. Ingat, arpeggio adalah broken chord. Artinya chord yang dipecah. Chord yang dipecah atau chord yang dipencetnya satu-satu. Saya akan contohkan apa yang maksud dengan broken chord itu. Oke, broken chord yang tadi saya sebutkan, broken chord adalah kunci yang dipecah. Bagaimana caranya? Teman-teman pasti sudah mengetahui yang namanya kunci C. Kita selalu bermain dengan C inversi dasar sebagai contohnya, atau inversi pertama. Lihat nih. Oke, saya sudah menekan kunci C inversi pertama. Broken chord caranya mudah. Teman-teman cukup menekannya secara satu-satu, bukan secara bersamaan seperti ini. Bukan. Kalau ini dia akan menjadi sebuah harmoni. Oke. Tapi kalau broken chord satu-satu seperti ini. Ini yang disebut broken chord. Ini broken chord kunci C atau chord C. Kita bisa mengembangkan broken chord dengan menggunakan inversi juga bisa. Kita gabungkan dengan inversi tadi. Kunci C inversinya ada inversi pertama atau dasar, inversi kedua, atau inversi ketiga. Oke? Sekarang saya akan menggabungkannya dengan arpeggio. Perhatikan. Dan seterusnya. Teman-teman bisa mencobanya, entah itu mau di C mayor atau C minor, caranya juga sama. Dan mungkin teman-teman bertanya bagaimana caranya memasukkan arpeggio dalam sebuah lagu. Saya akan mengambil contoh lagu yang sebelumnya tadi setelah saya mainkan lagu Armada, Asal Kau Bahagia, saya akan memasukkan arpeggio. Perhatikan baik-baik. Tadi yang saya mainkan terakhir, tadi bagian terakhir yang ini, itulah yang disebut dengan arpeggio. Contoh lagi misalnya lagu yang simple ya, misalnya lagu Ibu Kita Kartini. Teman-teman pasti tahu semua lagu-lagu ini. Oke, baiklah teman-teman, demikianlah tutorial dari saya mengenai tentang inversi dan arpeggio beserta penggunaannya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan sampai berjumpa dengan saya kembali di tutorial selanjutnya di Kalista. Kalista, solusi kebutuhan musik Anda.